Di era digital yang semakin canggih, smartphone telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Teknologi ini memungkinkan kita untuk terhubung dengan dunia dalam hitungan detik, mengakses informasi tanpa batas, dan menjalankan berbagai aktivitas secara efisien. Namun, di balik kemudahan tersebut, ada masalah mental yang mengintai. Di antaranya, kelelahan berpikir memproses informasi, adiksi media sosial, kehilangan privasi, serta menghilangkan interaksi tatap muka. Karena masalah tersebut, Gen Z di Amerika Serikat mulai meninggalkan smartphone dan beralih menggunakan ponsel berfitur sederhana. Mereka memilih untuk membatasi penggunaan notifikasi pesan serta meningkatkan interaksi tatap muka. Gen Z di Amerika juga mulai membatasi privasi dengan melakukan sistem off-on di media sosial. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut, kita langsung saja berdiskusi dengan Don Bosco Doho selaku dosen etika dan filsafat komunikasi dari LSPR Jakarta. Selamat siang Pak Don Bosco, apa kabar di sana Pak? Pak Don Bosco, mohon izin sepertinya masih di mute, audionya boleh diklik. Selamat siang Mas, Oke. sehat-sehat kabarnya, selamat siang. Selamat siang, kita langsung saja membahas tentang detox digital agar warga kita bisa lebih sosial lagi dan tidak mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat ya. Oke, kita langsung saja membahas tadi yang di tayangan. Ini apakah memang harus dilakukan oleh warga kita, mengingat warga kita juga sangat adiksi sekali dengan media sosial, terutama Gen Z kita yang biasanya lebih suka bersosialisasi dengan gawainya dan teman-temannya di ruang digital daripada keluarganya, Pak Don Bosco. Ya Mas, ini sebuah pengalaman baru di Amerika. Beberapa saat terakhir ini, begitu banyak generasi Z yang beramai-ramai meninggalkan smartphone. Mereka tetap ingin terkoneksi dengan keluarganya, dengan orang-orang terdekatnya, tetapi tidak dengan media sosial yang lain. Mereka hanya menggunakan handphone yang seperti kita dulu menggunakan, sebut merek aja ya, Nokia atau Ericsson, yang hanya kita gunakan untuk menelpon atau SMS. Nah, sekarang ini kan kita lihat kehadiran smartphone ini menjelma menjadi sebuah berhala baru. Pagi-pagi yang orang perhatikan, begitu bangun pagi bukan berdoa dulu, tetapi yang mau dilihat adalah status orang punya status media sosial, status apa yang mau didapatkan dari Google hari itu, maupun informasi-informasi tentang teman-teman lain. Bukan berterima kasih kepada Tuhan. Nah, inilah yang membuat orang-orang itu seperti merasa ada yang kurang kalau tidak melihat layar handphone. Maka kesadaran-kesadaran baru yang hadir. Karena orang itu merasa kelelahan digital, ya digital fatigue ya, orang akhirnya sadar kayaknya ini ada sesuatu yang harus diperbaiki. Karena itu mereka pertama-tama ingin beralih dari smartphone ke handphone yang biasa. Nah itu sejenak itu yang kita sebut sebagai detox digital. Nah, jadi kesadaran atau kejenuhan yang sudah dialami sebagai sebuah kelelahan digital, ini membuat orang itu kayaknya kembali untuk melakukan relasi otentik dalam pengalaman-pengalaman nyata, sehingga orang itu tidak harus berkomunikasi dengan menggunakan smartphone, dengan menggunakan digital. Jadi gerakan-gerakan baru yang di Amerika itu bukan mustahil bisa terjadi di negara-negara lain, termasuk kita di Indonesia. Jadi ini sesuatu yang mungkin terjadi kalau kita ingin, kalau kita berniat baik. Begitu Mas. Baik, memang media sosial ini dan perkembangan teknologi seperti pedang bermata dua ya. Di satu sisi memang ada banyak sekali manfaat positifnya, kita bisa mengakses berbagai macam informasi, bisa berkomunikasi dari yang jauh tempatnya dalam waktu yang sama. Tetapi di satu sisi negatifnya kita terkadang menjadi lupa, candu, dan akhirnya bisa menjadi adiksi. Terus menggunakan gawai dan media sosial dan lupa juga bersosialisasi dengan real life-nya. Lalu bagaimana sebetulnya yang bijaknya
melakukan detox digital atau detox media sosial agar kita betul-betul bisa aware dengan real life kita dan juga seimbang dengan media sosial kita? Ya, Mas, ini bukan soal mematikan gawai atau gadget ya, tetapi kita coba mengatur kembali, mengatur ulang relasi kita dengan teknologi. Nah, hal-hal yang bisa dilakukan adalah di negara-negara lain seperti kita sebutkan aja, di Jepang, di Australia, di India, di Inggris, mereka boleh menggunakan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Mereka mengatur tentang screen time. Jadi ada yang namanya digital Sabbath, ada yang namanya pembatasan waktu untuk menatap layar handphone. Nah, buat zona misalnya bebas gadget, itu semua bisa saja terjadi kalau pemerintah misalnya, atau misalnya di lembaga pendidikan, anak-anak itu pada jam-jam tertentu mereka tidak boleh memandang layar handphonenya. Itu adalah sesuatu yang mungkin terjadi. Jadi kuncinya memang pada kesadaran dan konsistensi ingin lepas dulu sejenak. Jangan setiap saat itu dipantengin terus dari awal sampai akhir, dari pagi sampai malam. Jadi selama digital activities itu mendatangkan sesuatu yang positif, itu sah-sah saja. Tetapi yang terjadi saat ini adalah orang itu seolah-olah kalau tidak melihat status orang, rasanya ada yang kurang. Begitu dia membuat status, kalau ada orang lain yang tidak like, tidak share, tidak komen atas status dia, itu mendadak orang itu menjadi stres. Disitulah pentingnya untuk melakukan detox digital. Mari kita berhenti sejenak untuk tidak memandang layar-layar gadget kita. Itu adalah sesuatu yang mungkin bisa terjadi. Tergantung sekarang situasi dan kondisi lingkungan kita apakah mendukung atau tidak. Apakah pemerintah, dalam hal ini kementerian lembaga, maupun institusi-institusi yang terdekat dengan kita, mau melihat ini sebagai sebuah hal yang bisa dilakukan atau tidak. Ini soal niat baik saja. Bisa saja kita melakukan detox. Jangan sampai orang itu lebih rela ketinggalan dompet di rumah daripada ketinggalan handphone. Nah, ini kan adalah sesuatu yang mungkin tidak enak untuk kedepannya. Begitu, Mas. Baik, jadi membatasi screen time atau membatasi penggunaan media sosial ya, karena banyak sekali orang tua zaman sekarang bahkan Gen Z kita yang jatuh cinta ketika unggahannya atau uploadnya di-like oleh banyak orang, kemudian mendapat komentar-komentar positif yang kurang lebih biasanya suka melupakan dirinya dengan dunia nyata dan lebih terbayang-bayang mereka terbang dengan komentar-komentar yang membuat mereka senang begitu ya. Mereka merasa happy ketika ada orang yang betul-betul menerimanya sehingga mereka terus mencari validasi di media sosial sehingga mereka bisa diterima oleh kelompok sosialnya. Nah, ini bagaimana ketika anak-anak muda kita atau keluarga kita sudah candu dengan media sosial dan sudah haus sekali dengan validasi di media sosial? Ya, semua kita punya harapan baru supaya kita tuh hidupnya real. Suasana real yang selama ini kita hidupi, kita masih bisa melakukan personal touch, bisa melakukan komunikasi secara interpersonal dengan orang-orang terdekat kita. Itu sekarang itu sudah mulai bergeser karena kita lebih banyak ke gadget. Orang mau makan, bukannya berdoa, bukannya memuji tentang makanan yang enak, tetapi malah orang itu lebih senang pertama foto dulu untuk mengirimkan kepada orang-orang yang jauh. Ini kan adalah sebuah tindakan yang sebetulnya kita tidak mencintai makanan itu sendiri, tetapi kita lebih mencintai pesan yang akan kita kirimkan kepada orang. Nah, kita itu kebanyakan sudah terlibat di dalam mental health ya. Orang terlibat yang namanya FOMO, takut kalau kehilangan sebuah informasi tertentu. Inilah yang membuat kita tuh menjadi edik untuk memegang gadget kita setiap saat. Nah, oleh karena itu, mesti ada kesadaran publik, kesadaran kolektif untuk bisa membentuk kampanye-kampanye tertentu sehingga kita bisa lebih manusiawi berada di ruang publik. Ke depan, kesadaran-kesadaran baru ini harus muncul
supaya kita kembali ke suasana yang sesungguhnya dulu kita hidupi. Kita sebagai orang dengan budaya timur yang lebih senang berkumpul bersama-sama, kenapa itu sekarang tuh harus bergeser gara-gara gadget? Orang tua lebih senang memberikan gadget kepada anak-anak. Nah, ini kan adalah sebuah pergeseran baru ke arah yang negatif. Kita semua punya hak, kita semua punya tanggung jawab untuk memperbaiki kondisi kita supaya ke depan kita menjadi lebih manusiawi. Begitu, Mas. Baik. Apakah artinya kita juga harus membangun kembali budaya bersosialisasi, membangun conversation time atau quality time bersama keluarga tercinta di rumah atau orang terdekat kita agar bisa melupakan sejenak lah ya gadget dan media sosial kita, Pak Don Bosco. Tapi ditahan Pak, kita akan bahas usai jeda ya. Yap. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan lanjutkan diskusi hangat kita bersama dengan Bapak Don Bosco Doho selaku dosen etika dan filsafat komunikasi dari LSPR Jakarta. Pak Don Bosco melanjutkan pertanyaan saya di segmen sebelumnya. Apakah perlu atau diharuskan kita membiasakan kembali berdiskusi antara satu keluarga dengan anak-anak ya, anak-anak orang tua dengan kakak adiknya, sehingga betul-betul ada bonding yang betul-betul kuat dan bisa menyingkirkan adiksi dengan media sosial serta gawainya setiap orang masing-masing dalam satu keluarga? Ya, Mas. Kita budaya timur itu kan terkenal dengan budaya berkumpul ya. Individualisasi yang terjadi pada saat-saat sekarang ini kan gara-gara kehadiran sosial media, orang lebih senang berkumpul dengan orang lain di luar dari dirinya sendiri, artinya dia berkumpul dengan media. Padahalnya budaya kita itu kan kumpul itu merupakan sebuah kebutuhan dasar di luar makan minum. Tapi dengan kehadiran sosmed saat-saat sekarang ini, semua itu menjadi bergeser. Orang lebih senang berkumpul di grup daripada berkumpul di ruang keluarga atau di ruang-ruang publik yang membuat orang itu bisa berkomunikasi secara langsung. Orang Timur itu kan budayanya budaya kumpul. Maka benar filosofi orang Jawa, mangan orang mangan sing penting ngumpul ya. Tapi yang ada saat ini, orang rela tidak makan, yang penting bisa berkomunikasi di grup-grup sosmednya mereka. Nah, ini adalah sebuah pergeseran baru, padahalnya kan kita bisa memperbaiki pola berkomunikasi secara baik dalam komunikasi kita sehari-hari kalau kita mau kembali ke pola-pola dulu. Kenapa penting? Karena sebaik-baiknya komunikasi bermedia, jauh lebih baik, jauh lebih ideal kita berkomunikasi secara langsung. Saya berkomunikasi dengan Mas sekarang ini sangat bagus, sangat interaktif. Tapi sayangnya saya tidak bisa memperhatikan gestur Mas di dekat saya. Padahalnya komunikasi secara langsung kita bisa memperhatikan, bisa mengetahui dan bisa menyadari apakah orang itu senang dengan topik kita, apakah bahasa tubuh orang tersebut senang dengan kita, ataukah gestur dari orang tersebut tidak suka dengan apa yang kita sampaikan. Nah, itu hanya terjadi kalau kita bertemu secara langsung. Maka detox digital itu menjadi penting supaya orang kembali ke komunikasi yang humanis, komunikasi yang manusiawi, komunikasi yang bisa memperhatikan bagaimana ruang gerak kita itu tidak dibatasi sama sekali. Kita bisa melihat gestur orang, bahasa tubuh orang, sorot mata orang. Dan itu hanya terjadi kalau orang itu berkomunikasi secara langsung. Itu yang sekarang sudah tergeser gara-gara kehadiran gadget. Gara-gara kehadiran sosial media. Begitu, Mas. Baik, jadi perlu adanya quality time, betul-betul bersosialisasi yang berkualitas ya. Bertemu langsung tatap muka sehingga kita bisa menyampaikan diskusi heart to heart begitu. Dari tatap muka, kemudian gestur tubuh juga kita bisa melihat secara langsung. Oke, kalau untuk anak-anak kita sendiri, kira-kira bijaknya mereka diberikan gadget, kemudian media sosial, itu di umur berapa Pak Don Bosco? Karena mungkin sekarang banyak sekali anak-anak
muda yang sudah menjadi orang tua, kadang kalau pulang kerja begitu ya, mereka nggak mau ribet ngurus anaknya. Kalau anaknya lagi rewel, udah kasih media sosial sama handphone aja deh biar diem. Dan orang tuanya juga asik sendiri di rumah, mungkin kerja gitu ya, menggunakan gadgetnya sendiri atau malah ikutan juga berselancar di media sosial. Ini bagaimana meluruskan hal ini agar ada satu kesatuan bonding yang kuat dan tidak merenggang karena adanya gadget dan media sosial. Baik, Mas. Terima kasih. Tidak ada penelitian yang strict kira-kira anak itu berhak untuk diberikan gadget di usia berapa. Tetapi dari sisi filsafat pendidikan, ketika orang sudah bisa membedakan mana sumber yang baik, mana yang tidak, maka pada saat itu dia berhak untuk mendapatkan alat atau tools yang bisa diberikan sebagai sumber untuk mendapatkan informasi maupun ilmu pengetahuan. Karena itu sebaiknya memang dia di usia sekolah, usia SD atau di atas SD. Maka benar ada ide yang baik dari Kementerian Komunikasi dan Digital untuk memberikan batasan ketika ada di usia berapa anak-anak boleh menguasai gadget. Pada usia berapa anak-anak boleh mengakses sosial media dan sebagainya. Itu adalah sebuah tanda bahwa kita sudah memiliki kesadaran ini tidak bisa diberikan kebebasan seluas-luasnya tanpa batas kepada anak-anak. Kepada anak-anak generasi Alpha di bawah generasi Z, mereka itu harus diberikan pendampingan. Bahkan ada gadget tertentu, ada aplikasi tertentu untuk orang tua bisa mengakses anak ini sudah bisa mengakses barang-barang apa saja. Anak-anak ini sudah bisa mengakses kira-kira konten-konten apa. Itu tapi kan tidak semua aplikasi, tidak semua gadget, tidak semua smartphone yang kita miliki itu bisa dengan mudah mengakses apa yang menjadi aktivitas anak. Jadi kalau ditanya di usia berapa anak-anak itu boleh diberikan, itu kalau bisa sih usia SD ke atas, supaya mereka sudah bisa membedakan ini saya dapat tugas dari guru untuk mencari ini atau tidak. Nah kalau kita lihat yang sekarang ini kan apa kepentingannya anak-anak itu diberikan semacam tontonan yang membuat anak itu akhirnya senang dengan tontonannya itu sendiri, diajak makan tidak mau makan gara-gara dia lebih senang menonton yang namanya tontonan-tontonan yang tidak lazim sebetulnya untuk dia. Jadi berikan kepada anak-anak itu pada saat ketika dia dinyatakan siap. Nah orang tua kan punya semacam filter bagaimana dia memberikan gadget itu pada usia berapa. Ada orang tua yang sangat strict, kamu hanya bisa gunakan gadget di akhir pekan. Kamu hanya bisa ketika hari libur. Di luar itu tidak boleh. Nah, cuma kan kenyataannya ada yang ada saat ini, tidak semua orang tua bisa mengendalikan anak-anaknya. Orang tua itu tidak tega kalau anaknya nangis-nangis kejar sampai guling-guling gara-gara tidak dikasih gadget. Nah ini kan orang tua seperti dikuasai oleh keinginan anak. Nah ini merupakan tantangan kita semua. Pemerintah harus punya ketegasan untuk memberikan batasan pada usia berapa anak-anak itu boleh menggunakan. Baik, jadi pemerintah harus punya kebijakan yang tepat dan orang tua juga harus tegas ya membatasi anak-anak ketika ingin memberikan gadget atau media sosial. Baik, terima kasih Pak Don Bosco. Kita harapkan diskusi kita hari ini bisa menjadi insight penting agar kita bisa bijak menggunakan media sosial dan gadget. Terima kasih Pak Don Bosco sekali lagi telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas. Terima kasih Mas, salam sehat. Selamat siang. Pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda menikmati pantai di utara Jakarta. Informasinya usai jeda di Halo Indonesia.